Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astara Primanto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun atau naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. Pada 2022 sebanyak 3,42 juta jiwa. Lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa. Lalu pada tahun 2025 diproyeksi akan mencapai 3,76 jiwa. Di tahun 2026 diproyeksi mencapai 3,87 juta jiwa dan di tahun 2027 diproyeksi 4 juta jiwa. Kemudian di 2028 4,12 juta jiwa. Dan di tahun 2029 mencapai 4,25 juta jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah nominal yang dibayarkan pemerintah dari tahun ke tahun. Selama ini iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap bulannya itu dikelola oleh PT Taspen untuk jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian. Sedangkan uang pensiun yang akan diterima oleh ASN setiap bulannya adalah tanggungan APBN. Agenda kita hari ini adalah mengenai terkait pembayaran pensiun, mengenai pelayanan bagaimana pembayaran pensiun ini bisa dirasakan pelayanannya oleh ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara, Pak. Dan ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami di Komisi 11 untuk bagaimana kita mendapatkan penjelasan update terakhir dari Kementerian Keuangan yaitu Dirjen Perbendaharaan dan juga dari PT Taspen Persero yang selama ini mempunyai tanggung jawab tugas dan fungsi untuk melakukan pelayanan itu. Dan sampai saat ini APBN kita itu kan masih membayar, Pak, sesuai dengan prinsip PSYugo. Dan mereka juga dipotong dari gaji mereka dan ini secara jangka panjang menjadi kewajiban mereka, kewajiban kepada pensiunan ini kan juga menjadi kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari APBN kita. Dan beliaulah yang menangani pembayaran pensiun dari tempat kami. Jadi setiap bulan setelah mendapatkan tagihan dari PT Taspen, nah ini yang bayar Pak Sulaiman. Kemudian di sebelahnya ini dari DJA yang kita ajak untuk menemani kami, ini Pak Didi. Kemudian di sebelahnya Pak Didi, ini Pak Saiful Islam, ini beliau yang menangani sistem manajemen investasi di perbendaharaan. Dan di sebelahnya adalah Pak Ses, Pak Arif Wibawa, dan teman-teman kami di belakang. Izinkan kami mulai presentasi kami dengan kronologis pembayaran belanja pensiun. Bapak Ibu sekalian, jadi pembayaran pensiun atau belanja pensiun ini dimulai di tahun 1952 yang waktu itu dilakukan oleh Badan Urusan Kepegawaian. Jadi ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 52. Kemudian di tahun 63 ini dengan PP nomor 15 tahun 63 untuk pengelolaan tunjangan hari tua ini dilakukan oleh Taspen. Jadi kita masih belum pensiunnya secara keseluruhan tapi hanya tunjangan hari tua. Kemudian di tahun 1969 ini mulai ada beban APBN dengan dasar Undang-Undang Nomor 11 tahun 69. Jadi ini
kita mulai mengelola, dan tabungan hari tua ini juga mulai dikelola. Kemudian di tahun 71 ini THT-nya mulai diberikan kepada Asabri, ini untuk TNI Polri, untuk TNI ya, untuk TNI Polri. Dan sejak tahun 86 sebetulnya pembayaran pensiun ini secara bertahap diserahkan kepada PT Taspen, dan di tahun 90 ini mulai di tahun 90 ini pembayaran pensiun dilakukan oleh Menteri Keuangan. Akhirnya di tahun 90, kemudian di tahun 90 mulai diserahkan kepada PT Taspen. Nah, di tahun 91 ini yang TNI Polri dilakukan oleh PT Asabri. Bapak Ibu sekalian, di slide selanjutnya kami ingin memberikan gambaran apa yang kami lakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi kami selaku bendahara negara, yang pertama adalah kami melakukan pengelolaan kas dari negara, kas-kas masuk dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerimaan-penerimaan yang lain, ini semuanya masuk ke kami, ya, termasuk yang dari tempatnya Pak Suminto. Kalau ada utang itu masuknya ke tempat kami, dan ini tentunya kita kelola untuk membiayai APBN. Untuk kementerian lembaga di sini kita membayarkan belanja pegawai mulai dari gaji dan tunjangan. Saat ini ada sekitar 1.030.000 ASN pusat, 464.000 Polri, dan 410.000 TNI. Kemudian kita juga membayarkan belanja pensiun termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini kita bayarkan kepada Taspen untuk nanti diterimakan kepada 3,6 juta penerima pensiun dan 1,9 juta penerima JKK dan JKM. Kemudian kami juga membayarkan iuran Jamkes kepada BPJS Kesehatan untuk 4,6 juta peserta BPJS, dan Jamkesmen dan Jamkestama kepada Jasindo. Ini pesertanya sekitar 6.504 peserta. Selain itu kami juga membayarkan belanja barang, baik itu berupa belanja barang maupun belanja bantuan pemerintah. Jadi sini belanja barang untuk 84 kementerian lembaga dan 53.940 satker, dan untuk bantuan pemerintah sekitar 1,1 juta PIP dan KIP. Untuk belanja modal kita bayarkan kepada KL dan satker. Kemudian bansos ini kita bayarkan kepada 18,7 juta KPM atau penerima manfaat, 54,9 juta JKN, dan 119,2 juta JKP. Untuk daerah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, lanjut, ini kita membayarkan DAU, kemudian BOS untuk 2019 ribu sekolah, 50,76 juta siswa, BOK untuk puskesmas sekitar 10.000, dan dana desa untuk sekitar 75.259. Selanjutnya untuk pembayaran pensiun ini sebagaimana tadi kami jelaskan di awal, jadi kami di sini menerima tagihan dari Telkom dan dari Taspen dan Asabri, ya, di mana Taspen dan Asabri ini yang melakukan verifikasi setiap bulan jumlahnya berapa, ya, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Dari situ ada angkanya dan disampaikan kepada kami. Di kami ini kami melakukan pengecekan administratif, syarat-syaratnya seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian kami bayarkan kepada Taspen dan Asabri. Kemudian Taspen dan Asabri ini biasanya melakukan overbooking karena penerima pensiun ini biasanya sudah memiliki channel pembayaran, ya, atau biasanya disebut mitra, baik melalui perbankan maupun pos, dan juga
mitra-mitra kerja yang lain. Jadi ada perbankan pusat yang Himbara dan juga ada BPD. Nah, kemudian dari situlah disalurkan pensiun kepada para penerima manfaat. Nah, sedikit gambaran apa yang sedang kami lakukan proses untuk ke depan. Di sini kami sedang membangun suatu proses bisnis ke depan yang harapannya ini akan lebih efisien, efektif, dan produktif, mengingat banyak sekali fungsi kami yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Taspen dan Asabri, maka ke depan ini kami berencana untuk melakukan pembayaran tetap melalui mitra, ya, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, ini yang melakukan dari kami di Direktorat Jenderal.